Ketika eskalasi terus berlanjut di Gaza, Iran kehilangan kendali di Suriah dan kekuatan Hizbullah di Lebanon mulai melemah. Saat itulah Houthi dipercaya sebagai satu-satunya kekuatan poros perlawanan yang tersisa. Jika sudah begini, bukankah wajar jika kemampuan Houthi akan dipertanyakan? Menariknya, setelah publik mulai meragukan kemampuan Houthi untuk membalikkan keadaan, rentetan rudal yang ditembakkan dari arah Yaman malah mengacaukan Israel setelah sistem pertahanan negara itu kembali gagal menghalau serangan. Tidak tanggung-tanggung, rudal Houthi langsung menghujam jantung kota Tel Aviv yang semakin membuat Netanyahu geram. Melihat lebih jauh dampak serangan Houthi, berikut ulasannya. Tel Aviv digempur rudal Houthi. Hadirnya kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran sedikit banyak akan mempengaruhi stabilitas Israel. Khusus Houthi, kelompok ini tidak hanya melakukan serangan udara tapi juga bermanuver di lautan untuk mengganggu kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Dalam perkembangannya, hampir semua proyektil yang ditembakkan Houthi telah dicegat oleh pertahanan udara Israel. Namun dalam sebuah serangan pada malam hari di jantung kota, Israel harus mengakui bahwa Iron Dome tak sehebat itu. Berdasarkan keterangan CNN yang mengutip sumber otoritas Israel, sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman menghantam Tel Aviv pada Sabtu 21 Desember dalam kejadian langka dari kegagalan intersepsi di atas kota. Militer Israel mengatakan proyektil tersebut mendarat di daerah Jaffa Selatan Tel Aviv untuk selanjutnya mengakui kegagalan tak lama setelah sirene berbunyi. Menurut layanan darurat Magen David Adom, setidaknya 16 orang mengalami luka akibat pecahan kaca, 14 orang dilarikan ke rumah sakit, sedang 7 lainnya mengalami kecemasan berlebih karena panik. Dan belum ada korban jiwa yang dilaporkan sejauh ini. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari, mengonfirmasi tak lama setelahnya, mengakui pihak mereka telah menyerang target militer di wilayah Jaffa dengan rudal balistik hipersonik berlabel Palestine 2. Rudal itu mengenai sasarannya dengan akurat dan sistem pertahanan Israel gagal mencegatnya, kata kelompok militan itu dalam sebuah pernyataan. Bagaimana Palestine 2 menembus langit Tel Aviv? Anggota Dewan Politik tertinggi Houthi, Hezam al-Assad, mengejek militer Israel dan mengatakan bahwa jantung pertahanan Zionis tak lagi aman. Tidak ada lagi gunanya sistem pencegat yang menghabiskan biaya miliaran dolar, katanya sarkas. Jadi, sehebat apakah Palestina 2 jika dilihat dari spesifikasinya? Houthi merilis video peluncuran Palestina 2 September lalu, seraya menjelaskan sedikit spesifikasi umumnya. Disebutkan, rudal memiliki kemampuan jelajah hingga 2150 km menggunakan bahan bakar padat. Mesin roketnya mampu membawa rudal melesat jauh di atas kecepatan suara, di mana rudal tersebut mampu menghantam Israel setelah melaju 2040 km dalam waktu 11,5 menit. Nah, dengan kemampuan seperti itu, Palestina 2 diklaim sulit untuk dicegat dengan sistem pertahanan udara apapun, termasuk Iron Dome. Terlepas dari klaim yang disampaikan Houthi, Pentagon justru menyimpulkan Houthi menggunakan rudal balistik, bukan hipersonik sebagaimana yang diakui. Karenanya, pihak Barat menuduh kelompok Houthi hanya membuat kebohongan melalui pernyataannya. Tapi begitulah perang, tidak hanya rudal, saling lempar wacana pun sering terjadi. Untuk serangan terbaru Houthi berlangsung setelah Israel membombardir ibu kota Yaman dan kota pelabuhan Hodeidah pada hari Kamis. Sebelumnya, Houthi menembakkan rudal ke Israel pada hari yang sama, namun berhasil dicegat. Sistem pertahanan Israel sering gagal. Jika ditelisik kembali, ini bukan pertama kalinya Iron Dome gagal menghalau serangan yang diluncurkan musuh. Pada Oktober lalu misalnya, sistem pertahanan canggih itu dipecundangi Hizbullah setelah 20 roket yang ditembakkan dari Lebanon Selatan sukses menghujani wilayah Kiryat Shmona. Akibatnya, kecanggihan sistem pertahanan itu pun dipertanyakan dan mulai diragukan keberadaannya. Pejabat senior pemerintah AS bahkan mengatakan kepada CNN kala itu bahwa beberapa baterai Iron Dome akan kewalahan jika terjadi perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Kemudian dalam kasus terbaru, Komite Perlawanan Rakyat, sebuah koalisi kelompok-kelompok Palestina bersenjata yang berbasis di Gaza dan tepi barat, menyatakan keberhasilan serangan ke Tel Aviv menunjukkan ketidakmampuan Israel untuk menghadapi rudal Yaman. Berdasarkan catatan Time of Israel, Iron Dome sempat mengalami kesalahan teknis pada baterai saat beberapa roket yang ditembakkan dari arah Gaza gagal dicegat pada Mei 2023. Kerusakan serupa juga terjadi pada tahun 2021 selama rentetan roket besar-besaran ke arah kota pesisir Ashkelon membuat beberapa roket tidak dapat dicegat. Menurut Congressional Research Service AS, pemerintah AS telah menghabiskan lebih dari 2,9 miliar dolar untuk program Iron Dome. Namun jika biaya sebesar itu tetap saja membuat khawatir Israel dan Amerika selaku sekutu terkuat, pantaskah kecanggihan Iron Dome tetap dibanggakan hari ini? Fase kelima Operasi Houthi. Tidak hanya mengumumkan keberhasilan serangan, juru bicara Yahya Saree sekalian mengklarifikasi operasi terbaru ke Israel merupakan bagian dari fase kelima dukungan dalam pertempuran penaklukan yang dijanjikan. Sebagaimana diketahui, aksi Houthi disebutnya tak jauh dari respons agresi Israel terhadap Yaman, bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang tertindas dan para pejuangnya, serta merupakan pembalasan atas pembantaian terhadap warga sipil di Gaza. Pemimpin mereka, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, mengatakan pada hari Kamis bahwa dukungan teguh Yaman untuk Palestina akan tetap ada dan tidak berubah sedikit pun. Faktanya, Houthi senantiasa membuktikan ucapan dan tampak konsisten sampai hari ini. Bisa dilihat dari tingginya intensitas operasi udara, hingga serangan di Laut Merah dan Teluk Aden yang tak pernah kendur. Jurnalis surat kabar Ma'arif Hebrew, Avi Ashkenazi, mengatakan bahwa Israel tidak mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh Houthi dari Yaman dan telah gagal dalam menghadapinya. Israel menyadari bahaya ancaman yang muncul dari timur terlambat dan tentara Israel kesulitan menangani ancaman Yaman baik secara defensif maupun ofensif. Ashkenazi menekankan. Lebih lanjut ia mengatakan Houthi di Yaman telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi regional dan Israel selama lebih dari setahun. Di Gaza lebih banyak korban. Houthi mencatatkan kemajuan spektakuler ketika Israel terus melanjutkan agresi militernya. Kendati demikian, serangan Israel yang menelan lebih banyak korban jiwa di Gaza menjadi wajah asli dari apa yang diusahakan. Mengutip CBC News, serangan demi serangan terus berlangsung dengan lebih banyak korban terus dilaporkan. Para pelayat di Gaza bahkan menggelar pemakaman untuk 19 orang, 12 diantaranya anak-anak yang tewas dalam serangan Israel pada Jumat hingga Sabtu malam. Satu serangan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsi Nusairat di Gaza Tengah, menewaskan sedikitnya 7 warga Palestina, termasuk 5 anak-anak dan seorang perempuan, serta melukai 16 lainnya, kata pejabat kesehatan. Kemudian di kota Gaza, sebuah serangan terhadap sebuah rumah menewaskan 12 orang, termasuk 7 anak-anak dan 2 perempuan. Lebih dari 45.200 warga Palestina telah tewas di Gaza sejak Oktober 2023. Kementerian Kesehatan tidak membedakan antara warga sipil dan pejuang, tetapi mengatakan lebih dari separuh korban adalah perempuan dan anak-anak. Menyaksikan tingkat kematian warga sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya, Israel akhirnya menghadapi kritik internasional. Namun IDF bersikeras hanya menargetkan militan. Houthi telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah selama berbulan-bulan dan terlibat dalam berbagai serangan udara yang mematikan ke Israel. Jika benar Houthi menjadi satu-satunya yang bertahan dalam mempertahankan gempuran, akankah Netanyahu menyelesaikan urusan dengan Yaman setelah ini?